Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom saudaraku. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kembali kami boleh hadir di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus. Kami datang dengan segala beban berat di dalam kehidupan kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Kami letakkan segala beban kami di bawah kaki-Mu. Dan kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh tenang di dalam cara-Mu. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang sanggup menolong setiap kehidupan kami, setiap persoalan permasalahan kami. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Percayalah saudaraku, Tuhan mendengar seruan doa kita. Mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah kelam
hati kami Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Glory Yesus. Angkat hatimu, tinggikan namanya, berserulah padanya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Glory Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus. Kuatkan hatiku Tuhan, kuatkan suaraku Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Glory Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya syukur. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur padamu. Haleluya. Syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sidang jemaat, saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami siap memuji-muji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan iman roh kami dikuatkan, kami diberkati melalui pujian kami, juga berlebih lagi di dalam berkat firman-Mu. Kami mau siap memulai ibadah kami, pujian kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Siap memuji-muji nama Tuhan, amin saudaraku. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita mau meninggikan nama Tuhan, haleluya.
Allah, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan Kau beri hidupmu bagi diriku. tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, sungguh tiada terselami Tuhan. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Amin. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Amin. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Kita beri sorak-sorai bagi Allah. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Kita mau persiapkan persembahan yang pertama. Saudaraku, sebentar kita akan nyanyikan lagu pujian ini saudaraku ya. Lagu pujian ini biar boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kita saudaraku. Sekalipun saat ini kita berada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar secara ekonomi saudaraku. Tetapi kita mau melihat
bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau sini katakan bunga bakung Tuhan hiasi, burung-burung Tuhan beri makan, saudaraku ya. Di sini kita melihat bahwa kita umat Tuhan, kita ini umat kesayangannya, saudaraku ya. Kita pasti diberkati dan dipelihara Tuhan. Amin, saudaraku. Kita menyanyikan lagu pujian ini dengan iman karena kita punya Allah yang besar. Amin. Perhatikan buah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Iman kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa,
imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. imanku bersepakat Tuhan dengan janji-Mu. Bersepakat Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan kami. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan kami-Mu. Kemenangan kami-Mu. Kemenangan kami-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin Tuhan, amin Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar, yang sanggup memberkati dan memelihara hidup kami, saudara. Kami adalah umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami tidak takut dan gentar menghadapi keadaan zaman ini, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami dikuatkan melalui pujian kami, dan sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Kiranya Kau sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami Tuhan. Berilah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan, duduk diam di bawah kami-Mu. Kami mau konsentrasi sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman sampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kami. Berilah kekuatan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dengan sepenuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar firman sampaikan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan diberkati firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi waktu firman Allah disampaikan, saya minta supaya jemaat bisa konsentrasi dengan baik, menerima firman Tuhan dan dimeteraikan dalam hati saudara. Ya, supaya saudara benar-benar ya menjadi manusia-manusia yang berkualitas imannya, dan nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupannya. Pada pagi hari ini firman Tuhan dengan tema pengampunan dosa bagi manusia. Kita akan baca dalam Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat ke-11. Silakan berdiri. Injil Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu,
pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan kupas mulai dari yang pertama, ayat yang kedua. Di sini bagian ayat yang kedua dikatakan pagi-pagi benar. Kalau firman Tuhan mengatakan pagi-pagi benar, berarti itu satu tekanan. Betul-betul pagi benar. Kalau saya menganalisa, biasanya Tuhan Yesus itu doa ya jam 3 pagi. Ya, jadi maksud saya mungkin waktu Tuhan Yesus mengajar di bait suci itu mungkin kira-kira antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Ya, nah di sini dikatakan pagi-pagi benar Yesus mengajar di bait Allah. Yang luar biasanya adalah seluruh rakyat datang mendengar pengajaran Yesus. Wah, ini saya lihat Yerusalem gempar ini. Bayangkan, pagi-pagi seluruh rakyat datang ya ke bait suci ingin mendengar khotbah Yesus. Saya sampai pikir, khotbah Yesus seperti apa? Sampai seluruh rakyat ya kota itu datang mendengar khotbah Yesus. Dengan kata lain, Yerusalem gempar pagi-pagi oleh karena khotbah Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau di dalam pasal 7 sebelumnya, ini kan pasal 8. Kalau pasal 7 sebelumnya ayat 15 sampai 16, ya, itu orang-orang Yahudi waktu dengar pengajaran Yesus atau khotbah Yesus, mereka terkagum-kagum, kaget. Siapakah dia? Siapakah orang ini? Ya, bisa mengajar sedemikian rupa. Ya, padahal mereka tidak belajar. Mereka mengetahui Tuhan Yesus itu, ya, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan imam besar. Coba tampilkan saja, ya, pasal 7 ayat 15 dan 16. Ya, jelas di sini dikatakan, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, nah, mereka bicara satu dengan yang lain, tapi Tuhan Yesus, Allah yang Maha Hadir dan Maha Tahu, maksud saya rohnya adalah Allah. Ya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 16? Jawab Yesus kepada mereka, bukti ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku, dari Bapa yang mengutus aku. Itu pengajaran Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya saya sering berkata, ya, seorang hamba-hamba Tuhan, ya, mengajarkan firman atau khotbah jangan cuma hanya mengandalkan teologianya, ya, tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itulah yang mengajar kita hingga kita memiliki hikmat Allah dan kita mengerti kehendak Bapa itu seperti apa. Ya, puji Tuhan. Jadi kita melihat perbedaan pengajaran Yesus dan pengajaran para imam itu beda. Ya, sampai seluruh rakyat datang mendengarkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus tidak seperti pengajaran imam-imam besar mereka yang mengajarkan tentang Taurat. Ya, tapi pengajaran Yesus tentang
Allah mengasihi manusia, Allah sumber kebahagiaan bagi manusia. Ya, jadi mereka itu dipuaskan dengan pengajaran Yesus. Ya, kalau di dalam Injil Matius 5 ayat yang ketiga, bagaimana Yesus berkata kepada mereka? Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya. Yang dimaksud orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya bergantung sepenuh kepada Allah. Ya. Orang yang hidupnya bergantung kepada Allah, orang itu memiliki kekayaan rohani yang sangat besar. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Dialah pemilik kerajaan sorga. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, pengajaran Yesus ini memang sangat berbeda ya dengan para imam mereka. Satu lagi di dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang murni hatinya. Ya, orang yang murni hatinya maksudnya kalau dia beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang imannya bukan hanya kepada Tuhan Yesus. Masih ada percaya ya kepada adat istiadat atau kepada hal-hal yang lain. Tapi orang yang murni hatinya itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, maka dikatakan ya, mereka akan melihat Allah. Yang dimaksud mereka akan melihat kemuliaan Allah. Karena orang yang suci hatinya melihat Allah itu berarti orang itu ya sudah berada di ruang maha suci. Di ruang maha suci itu adalah tabut yang penuh kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa melihat Allah, ya. Tapi nantinya di sorga kita akan bisa melihat Allah. Kalau masa sekarang ini belum bisa. Manusia hanya bisa melihat kemuliaan Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat pengajaran Yesus adalah sekolah kehidupan, ya, bagi bangsa Israel. Pengajaran Yesus itu menyejukkan hati mereka, membahagiakan hati mereka semua. Pengajaran Yesus adalah pengajaran tentang kasih karunia yang tidak diajarkan oleh para imam mereka. Yesus khotbah dengan hikmat dan kuasa Allah. Maka waktu Yesus khotbah di bukit, dikatakan 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang laki-laki. Laki-laki loh, itu belum perempuan, belum anak-anak. Bayangkan, 5 roti, 2 ikan. Jadi Yesus bukan hanya berkhotbah saja, tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi kamu. Pada saat itu orang-orang Yahudi bangsa Israel. Ya, maka Allah memberi makan mereka yang hadir ribuan itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, tapi mengenyangkan ya mereka semua yang hadir. Bahkan firman Tuhan mengatakan ada sisa 12 bakul. Ya. Nah, kita melihat itulah pengajaran Yesus yang dilihat ya dan didengar oleh orang-orang Yahudi saat itu hingga mereka semua menjadi kagum. Bukan hanya pengajaran ya tentang mujizat makan saja, tapi juga mujizat tentang mendengar. Ya, kita bisa melihat, bayangkan kalau yang datang 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Ya, itu khotbah di bukit, ya, di tempat terbuka. Bagaimana firman itu bisa sampai ke telinga mereka? Inilah yang dimaksud, ya, kuasa Allah bekerja atas pelayanan Yesus. Ya, maka mereka terkagum-kagum semua atas pengajaran Yesus. Ya, pelayanan Yesus dengan hikmat dan kuasa. Para imam mereka tidak bisa melakukan
hal seperti Yesus. Itulah sebabnya waktu Yesus khotbah pada pagi itu, seluruh rakyat datang mendengarkan khotbah Yesus. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat ya khotbah Yesus itu adalah perkataan yang hidup dan penuh kuasa. Yesus mengajar dengan hikmat Allah. Para imam mereka mengajar dengan teologi mereka. Ini beda. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya seringkali saya berkata, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada para rasulnya atau muridnya, jangan engkau turun dari loteng Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, maksudnya para rasulnya tidak boleh pelayanan dulu sebelum dia penuh Roh Kudus. Ya, nah kita melihat ya waktu mereka penuh Roh Kudus, sekali khotbah Petrus 3.000 jiwa bertobat. Ya, dan kita melihat kuasa Roh Kudus bekerja atas para rasulnya ini. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Waktu para rasul ini akan masuk ke bait suci, mendapati orang yang lumpuh sejak lahir. Orang ini meminta-minta. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus aku berkata, bangkitlah engkau. Saat itu orang lumpuh yang sejak lahir bangkit berdiri. Ya, inilah pelayanan Yesus disertai dengan kuasa Allah. Jadi kita melihat pengajaran Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Maka banyak rakyat yang mengikut Yesus. Ya, membuat para imam dan ahli Taurat iri dan membenci kepada Yesus. Karena dengan kata lain, bayangkan, ya, kalau Yesus yang khotbah, dikatakan seluruh rakyat hadir. Tapi mungkin para imam mereka kalau khotbah ya biasa-biasa saja yang hadir. Ya, hingga para imam ini ya merasa iri dan benci kepada Yesus. Itulah sebabnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan ya yang kedapatan berbuat zina. Ya. Ahli Taurat dan orang Farisi ini menguji pengajaran Yesus tentang Taurat. Ya. Nah, menurut hukum Taurat, yang berzina itu harus dilempari batu sampai mati. Nah, ini ketangkap basah, harus dilempari batu sampai mati. Mereka ingin ya menguji dan juga menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka tahu bahwa pelayanan Yesus bukan pelayanan Taurat, tapi pelayanan kasih karunia, mengasihi mereka orang-orang miskin. Ya, itulah sebabnya pelayanan Yesus diuji dengan pelayanan Taurat seperti apa. Diperhadapkan seorang wanita yang kedapatan berzina. Kalau Yesus melarang perempuan berzina itu jangan dilempari batu, berarti Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Karena perintah Taurat itu mengatakan yang berzina harus dilempari batu sampai mati. Ya. Tetapi kalau Yesus mengizinkan ya perempuan yang kedapatan berzina itu dilempari batu, maka berarti Yesus melanggar hukum Romawi. Karena saat itu orang Yahudi di bawah hukum Romawi. Nah, Yesus dijebak ya dengan pertanyaan mereka. Tidak melempari, salah terhadap hukum Taurat. Kalau melempar, salah terhadap hukum Romawi. Jadi ahli-ahli Taurat yang ini ingin tahu apa yang Yesus lakukan. Dengan kata lain, ya dia menjebak Yesus. Pasti dianggap Yesus ini ya
Harus memilih salah satu. Dilempar batu, ya, atau dibebaskan. Ya, kalau dibebaskan melanggar Taurat. Karena Taurat mengatakan harus hukum mati. Tapi kalau dilempar batu sampai mati, melanggar hukum Romawi. Ya. Tapi kita melihat Yesus dengan hikmat Allah berkata, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silakan lempari batu perempuan ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus itu tahu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan manusia tidak boleh menghukum manusia yang berdosa selain Allah. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan manusia tidak boleh menghukum mati manusia yang berdosa selain Allah. Ya. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Menghukum mati manusia berdosa itu hak Allah. Ya, ini supaya orang-orang Yahudi ini paham, ya. Tapi mengapa hukum Taurat mengizinkan hukuman mati? Ya. Hukum Taurat itu adalah hukum darurat, hukum sementara, hukum untuk bangsa Israel supaya mereka dengan adanya hukum ini mereka tidak berbuat dosa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat dikatakan ayat selanjutnya bahwa mereka semua pergi karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tuhan katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo, angkat batu, lempari batu. Enggak ada yang berani, mereka semua pergi karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Kita melihat Yesus berkata pada perempuan berdosa, aku pun tidak menghukum, ya, engkau jangan berbuat dosa lagi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sebenarnya Yesus berhak melempari batu perempuan ini. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Ya. Tapi kita melihat Yesus mengampuni perempuan berdosa. Inilah kasih karunia Tuhan Yesus. Yang seringkali tidak dipahami manusia. Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, dia akan berbuat baik. Contoh seperti Sakeus. Coba bacakan Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya. Inilah orang yang menerima Injil kasih karunia. Kita melihat hatinya diubahkan oleh Tuhan. Dia katakan, separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Waduh, padahal itu dia kepala pemungut cukai. Sangat kaya sekali. Ya. Tapi dia setelah menerima Injil kasih karunia, dia berani memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Bahkan dia berjanji, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, kita melihat, ya, dengan kata lain, wah ini bisa bangkrut ini. Ya, ini Sakeus ini bisa bangkrut ini. Tapi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, pikirannya, otaknya tidak pada kekayaan dunia ini, tapi pada kekayaan sorga. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, di dalam kehidupan kita ini kita harus bisa memahami, ya, arti hidup yang sesungguhnya
Seringkali kita tidak memahami arti hidup yang sesungguhnya. Hingga hidup ini kita palsu dari waktu pagi kita bangun tidur. Yang kita pikirkan perkara-perkara jasmani. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sediakan waktu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan waktu sebagai manusia. Jam 3 pagi dia sudah berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Ya. Biar dalam kehidupan kita juga memiliki kehidupan berdoa. Pagi-pagi kita berdoa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saudara jangan takut. Ya, wah kalau pagi berdoa, nanti saya mungkin bangunnya agak siang, saya terlambat kerja bagaimana. Segala sesuatu perkara-perkara jasmani itu dapat diselesaikan dengan hal-hal rohani yang bersifat kualitas. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat bukan berbuat benar baru mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Saya melihat, saya agak bingung pengajaran sekarang ini. Mereka mengajarkan harus berbuat ini, harus berbuat ini, harus berbuat ini. Kalau tidak begitu, tidak masuk surga. Itu pengajaran Taurat. Ya, itu pengajaran Taurat. Tapi kalau pengajaran kasih karunia, Tuhan memberi dulu. Ya. Nah, bukan menuntut dulu seperti Taurat. Jadi bukan berbuat benar baru mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Ini pengajaran Taurat. Tapi kita melihat Taurat itu menuntut orang harus berbuat benar. Ya. Tapi Taurat tidak bisa mengubah orang menjadi benar. Ya, sekali lagi perhatikan. Taurat tidak bisa mengubah orang menjadi benar. Padahal Taurat menuntut kita menjadi orang benar. Tapi Taurat tidak bisa mengubah orang menjadi benar. Tapi Injil kasih karunia itu memberikan kebenaran kepada manusia. Nah, ini beda. Kita diberikan kebenaran Yesus. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Taurat itu menuntut manusia harus hidup kudus. Tapi Taurat tidak bisa mengubah manusia hidup kudus. Ya, ini kita perhatikan. Tapi Injil kasih karunia bisa mengubah orang menjadi kudus. Karena kekudusan Yesus diberikan dalam kehidupan orang-orang beriman. Kenapa Taurat tidak bisa mengubah orang menjadi benar? Taurat tidak bisa mengubah orang menjadi kudus? Karena hukum Taurat itu ditulis pada loh batu benda yang mati. Itu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 beda dengan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia itu ditulis di loh hati kehidupan manusia oleh Roh Kudus. Ya, jadi orang beriman menerima Injil kasih karunia ini, ya Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kita. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam, maka orang beriman adalah manusia baru, atau orang beriman menjadi manusia baru. Manusia baru itulah mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, jadi beda sekali. Ya, kita melihat di dalam Yesaya 1 ayat 18, ya itu jauh-jauh hari itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu bernubuat tentang kasih karunia. Tentang pengampunan dosa. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Di situ Nabi Yesaya bernubuat, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju.
Maka kita melihat Tuhan Yesus menggenapi melalui perempuan yang kedapatan bersinah ini. Tuhan ampuni dosanya. Jadi kita melihat jemaat, sebesar apapun dosa manusia tetap diampuni kalau bertobat. Ya. Bertobat di sini, dulu saudara tidak percaya Tuhan Yesus. Sekarang saudara percaya Tuhan Yesus, itu bertobat. Ya. Karena percaya Tuhan Yesus, itulah iman yang menyelamatkan saudara. Orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, mendapat kasih karunia. Kita melihat firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum dosa manusia, tapi mengampuni dosa manusia. Kita melihat perempuan berdosa yang kedapatan bersinah, ya, yang dihadapkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi. Perempuan berdosa ini gambaran manusia berdosa. Ya, menurut Taurat itu harus dihukum mati. Ya. Tapi kasih karunia Tuhan Yesus mengampuni manusia berdosa. Jadi menurut Taurat, perempuan ini harus mati dilempari batu. Tapi Injil kasih karunia memberikan pengampunan sepenuh, ya, kepada perempuan berdosa ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Inilah Injil kasih karunia, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan bagi manusia. Di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hidup menjadi berkat bagi semua orang karena dosa sudah diampuni. Ya. Kalau saudara merasa dosa ini sudah diampuni, tentu hidup saudara penuh sukacita. Karena akibat dosa manusia itu menjadi stres. Ya. Akibat dosa manusia itu menjadi lemah. Kalau waktu hari Kamis doa puasa, ya, saya menyampaikan renungan firman Tuhan kepada jemaat. Di sini saya jelaskan, ya, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan luar biasa disertai kemuliaan Allah. Itu luar biasa. Ya. Tapi karena dosa manusia menjadi lumpuh, ya, menjadi lemah. Ya. Padahal waktu itu saya jelaskan, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diberi kekuatan seperti Allah. Maka iblis gak berani melawan Adam. Iblis menjatuhkan Adam melalui, ya, Hawa dengan tipu daya. Ya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi lemah sekali. Kalau waktu hari Kamis saya jelaskan, manusia karena COVID saja mati. Ya. Sekarang, ya, usum demam berdarah, manusia digigit nyamuk saja, ya, sudah trombositnya turun, harus diinfus. Ya. Dan berapa banyak yang mati karena demam berdarah, hanya digigit lamuk. Padahal manusia itu diberi kuasa. Ya. Pada semua ciptaan Allah ini, baik burung di udara, baik ikan di laut, baik semua binatang. Itu manusia diberi kuasa oleh Allah untuk mengelola bumi ini. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan manusia. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi lemah sekali. Digigit nyamuk saja kalah. Tapi waktu itu saya jelaskan sama jemaat. Tapi sekarang beda. Tuhan Yesus datang. Ya.
memulihkan manusia. Dosa kita dihapus, lenyap. Kita mendapat kasih karunia Tuhan, kebenaran, kekudusan ada dalam kehidupan kita. Maka bagi orang yang percaya, bagi orang yang imannya berkualitas, dia akan tampil beda ya di dalam kehidupannya. Contoh pada zaman Daud, itu masih zaman Taurat, itu sudah disertai kemuliaan Tuhan. Kita melihat kalau manusia gigit nyamuk saja mati. Tapi Daud orang yang penuh iman. Singa itu dikatakan raja hutan. Dengan mudah dikalahkan oleh Daud. Beruang yang begitu kuat. Dengan mudah sekali dikalahkan ya oleh Daud. Semua bangsa Israel tidak berani melawan Goliat. Hanya Daud yang berani melawan Goliat. Sampai Goliat ini mengatakan kepada Daud, kalau saya pakai bahasa sehari-hari saja, kamu itu nganggap saya ini apa Daud? Ya, masa kamu mendatangi aku ini loh, cuma dengan ketebel. Karena Daud mengatakan, kamu ya berperang dengan lembing dan tombak. Tapi Daud berperang dengan nama Tuhan. Ya. Dan kita melihat senjata Daud yang kecil itu saja ya yang ditertawai oleh Goliat, justru Goliat mati oleh benda yang kecil itu. Iman sekecil itu bisa memindahkan gunung. Ya, masalah sebesar apapun bisa dikalahkan dengan iman yang kecil, asal iman itu hidup. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita sudah dilepaskan dari dosa, ya, saya waktu itu bicara kepada jemaat, hiduplah dengan baik-baik, jangan ada dosa. Ya, nah, kalau kita memiliki iman yang berkualitas, jangan takut terhadap gejolak dunia ini. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, mari di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti Daud, maka setiap permasalahan itu dapat dilalui dengan baik. Ya, kalau tadi saya katakan, ya digigit nyamuk saja mati, tapi Daud bisa mengalahkan binatang yang begitu besar dan kuat, itu karena imannya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat ya di dalam teks ini tadi yang saya jelaskan bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa. Ini luar biasa, tapi seringkali manusia itu menyepelekan ya. Pengampunan dosa ini luar biasa. Akibat dosa manusia menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Tapi kalau dosa tidak ada, manusia bisa menjadi perkasa seperti Daud. Dan kalau kita melihat ayat-ayat lainnya, kita melihat ya dikatakan waktu bangsa Israel perang, ya matahari bisa ditahan ya oleh doa seorang hamba Tuhan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita diciptakan seperti Allah. Ada kemuliaan seperti Allah. Tapi kemuliaan itu pudar, lenyap karena dosa. Jadi kalau sekarang hidup kita ini diperbaiki oleh Tuhan Yesus melalui salib, ya, perhatikan hidup ini dengan baik-baik. Berlakulah setia kepada Tuhan dan selalu hidup mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada leader. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Dan Tuhan yang memulihkan di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, saudaraku. Kita mau menaikkan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudaraku, kita boleh menjadi, saudaraku, memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya.
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Naikkan pujianmu, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami. Kami hidup di dalam kasih karunia-Mu yang sungguh besar Tuhan. Kami boleh hidup di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan, dosa kami diampuni, kami diselamatkan. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat Tuhan, tetapi kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sebagai umat-Mu, kami senantiasa mengingat akan kasih setia-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu, dan kami tidak menyia-nyiakan itu semuanya Tuhan. Tetapi kami tetap hidup di dalam, ya Tuhan, kasih-Mu. Kami tetap hidup di dalam menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biar kami umat-Mu Tuhan senantiasa ingat akan kasih setia-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir selesainya. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Sedikit pengumuman gereja, perlu saya ingatkan bahwa nanti hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung yang dimulai jam 7 pagi
Saya harapkan kita semua sidang jemaat kita bisa hadir di dalam ibadah Jumat Agung jam 7 pagi. Diharapkan juga kita bisa berpakaian putih, saudaraku ya, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari Jumat Agung nanti kita ada perjamuan suci ya. Kalau hari ini kita tidak ada perjamuan suci karena nanti akan diundur hari Jumat. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Pada hari Jumat karena pagi ada ibadah Jumat Agung, ibadah doa malam yang biasanya online diliburkan 1 kali. Dan pada hari Sabtu, ada kebaktian Paskah kaum muda. Saya harapkan kita semua anak-anak muda, mari saya undang kita semua bisa sama-sama hadir di dalam kebaktian Paskah kaum muda. Dan minggu depan kebaktian berjalan seperti biasa. Untuk jadwal ibadah bulan April ini saudaraku, karena ada Lebaran pada tanggal 22, 23 semua ibadah diliburkan saudaraku ya. Tanggal 22 itu hari Sabtu, ibadah kaum muda diliburkan 1 kali. 23 hari Minggu ibadah umum diliburkan 1 kali. Dan minggu depannya lagi ibadah kembali berjalan seperti biasa. Saya harapkan sidang jemaat bisa memperhatikan jadwal ibadah untuk bulan April ini, saudaraku ya. Kita akan memberikan untuk persembahan yang kedua, kita angkat pujian tadi yang Tuhan besar. Haleluya. Kita mau berdiri, kita mau sama-sama katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan mereka, berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga keuangan mereka. Khususnya Tuhan berkati kesehatan umat-Mu, supaya umat-Mu tetap setia beribadah dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Katakan dengan imanmu, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Biarlah kita pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.